kasih atas waktu dan kesempatan yang kakak berikan kepada saya untuk melakukan penyuluhan tentang karang gigi. Nah, di sini saya Raja Amelia Nah, di sini pasti kakak tidak asing lagi dengan yang namanya karang gigi. Nah, di sini pasti kakak sudah tidak asing lagi dengan karang gigi. Nah, di sini kalau menurut kakak karang gigi itu apa? Sisa-sisa makanan. Sisa makanan. Oke, baik. Nah, di sini saya akan meluruskan mengenai karang gigi. Nah, karang gigi itu sebenarnya adalah suatu kotoran yang mana itu pada gigi yang biasa menempelnya pada dalam gigi. Biasanya dia mengeras dan biasanya dia berwarna putih, berwarna hijau, dan hitaman. Nah, di sini kalau hanya bersihkan hanya menggunakan sikat gigi saja tidak bisa kakak. Jadi kakak harus berfasilitasi kesehatan untuk melakukan scaling. Nah, di sini ada cara atau penyebab terjadinya karang gigi. Nah, di sini penyebab karang gigi yang paling pertama adalah sisa makanan yang tidak dibersihkan. Terus yang kedua plak, dan yang ketiga kurang minum air putih. Terus jarang menyikat gigi atau menyikat gigi 2 kali sehari, tapi waktunya belum tepat dan tekniknya kurang tepat juga. Terus permukaan gigi yang tidak rata dan memenuhinya hanya menggunakan satu siraman. Nah, di sini kenapa sisa makanan adalah salah satu penyebab terjadinya karang gigi. Nah, sisa makanan yang jika tidak dibersihkan dengan baik, maka akan terus menempel dan akan membentuk suatu lapisan yang disebut dengan plak. Nah, jika tidak ada plak gigi tapi kakak biarkan terus menerus, maka akan semakin keras dan akan menjadi karang gigi. Nah, di sini juga karena kakak jarang minum air putih. Soalnya salah satu kalau tidak menggunakan flor, salah satu untuk menghilangkan sisa-sisa makanan adalah dengan minum air putih. Nah, terus ini cara menyikat gigi. Di sini saya mau tanya di kakak biasa menyikat gigi satu hari berapa kali? Waktunya? Pagi dan malam itu pas mandi atau pas mandi? Pas mandi. Nah, itu bisa katakan itu waktunya kurang tepat. Nah, waktu yang tepat pagi setelah makan, malam sebelum tidur. Terus ini tadi saya ada dapatnya di kakak punya, kayaknya kakak hanya mengunyah menggunakan rokan yang bagian kanan saja, karena yang bagian sini sakit giginya. Jadi kebanyakan sekarang gigi di sini. Nah, di sini sakit kakak bisa menggunakan rokan yang disebutnya yang di depan, yang bagian depan, supaya jadi jangan terjadi akumulasi air sehingga kakak menghilangkan karang gigi. Terus di sini ada proses terjadinya karang gigi. Nah, sisa-sisa makanan atau dan kakak kan tadi bilang habis sudah giginya pas mandi saja toh. Nah, adanya kalau sisa-sisa makanan pas kakak makan pas malam hari, terus kakak tidak menyikat gigi, terus sisa-sisa makanan tersebut akan bercampur dengan air liur dan oksigen di dalam mulut tersebut sehingga menyebabkan suatu lapisan minyak yang diberi nama plak. Nah, kalau plak itu kakak bisa dapat di keramik, itu yang biasanya berwarna kuning yang bisa dilihat itu namanya plak. Dan jika plak dibiarkan terus menerus dan berakumulasi lagi dengan bakteri dan air di dalam mulut, sehingga dapat menjadi satu lapisan keras yang bernama plak. Nah, di sini ada akibat lanjut. Nah, jika kakak sudah punya karang gigi, kakak akan melihat yang punya karang gigi banyak. Kalau kakak membersihkan, kakak akan menyebabkan bau mulut. Nah, kalau kakak ada sementara campur kakak omong bau mulut yang rasa karena nyaman. Jadi kakak harus bersihkan karang gigi. Terus yang kedua itu mudah berdarah. Nah, akibat lanjut dari karang gigi jika tidak dibersihkan, kan dia kan mendapat darah pada gigi, jadi menyebabkan gigi cepat berdarah. Terus yang ketiga gigi berlubang. Nah, ini bakteri yang terkandung dalam karang gigi juga bisa menyebabkan lubang gigi. Walaupun sebenarnya lubang gigi kan gigi kita keras, tapi kalau biarkan akumulasi dan kakak biarkan terus karang gigi di dalam mulut tanpa dibersihkan, kakak akan menyebabkan namanya lubang gigi. Terus mulut kering. Nah, kakak sudah karang gigi terus kakak sudah jarang air karang gigi, kakak akan menyebabkan mulut kering atau gigi goyang. Nah, kalau sudah punya
kan tadi kan gusi berdarah. Nah, setelah gusi berdarah pasti otomatis akan terjadi namanya gingivitis atau gusi mudah berdarah atau radang pada gusi. Setelah kalau kakak biarkan saja terus menerus, maka akan menyebabkan periodontitis. Nah, setelah kalau periodontitis, kakak biarkan periodontitis itu ini radang pada jaringan penyangga gigi. Dan jarak kakak kalau dibiarkan terus menerus ya cuma sakit sebentar, nanti lama-lama nanti dia baik lagi. Itu sebenarnya salah satu pemahaman yang salah. Jadi kalau kakak sudah terjadi periodontitis, kakak diberikan fasilitas kesehatan untuk mengecek. Nah, setelah kalau periodontitis juga kakak biarkan dia sedikit saja, maka akan menyebabkan karang ini akan menyebabkan gigi tanggal atau gigi goyang. Karena ini kan karang gigi kan keras, jadi kalau dia menempel lama di gigi, otomatis dia akan mengganggu jaringan penyangga gigi sehingga gigi cepat goyang. Setelah gigi goyang, pasti otomatis dia akan jatuh. Nah, di sini bagaimana cara mengatasi karang gigi? Nah, yang paling pertama dan yang harus dan yang paling utama adalah menyikat gigi 2 kali sehari dan waktunya pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Terus menggunakan benang gigi. Nah, di sini pasti kakak bertanya-tanya seperti apa benang gigi. Di sini saya punya contoh benang gigi. Ada gigi palsu yang juga ada gigi palsu yang kemarin. Ini contohnya seperti ini, contohnya benang gigi. Dan cara aplikasikannya itu akan dipasang secara khusus. Kita berikan fungsi dan penampilan yang serupa dengan gigi asli. Nanti kakak pegang, setelah nanti kakak makan tuh, dan kalau pasti akan ada sisa makanan yang kalau nanti kakak sikat gigi, itu sisa makanan tidak ikut terbawa atau tidak dapat terjangkau oleh sikat gigi. Nah, cara untuk menjangkau sisa makanan tersebut adalah menggunakan disinfektan atau benang gigi. Nah, caranya kakak pegang, terus kakak masukkan di antara sela-sela gigi, terus tarik. Kalau untuk yang rahang atas udah bikin tarik turun. Rahang atas, nanti kakak pas masuk, satu kakak sedikit-sedikit terus nanti kakak tarik turun. Kalau di rahang bawah, begini seperti gergaji. Begini berarti kita tarik ke atas. Ini cuma salah satu contoh, masih ada yang mirip benang. Terus yang berikutnya mengunyah menggunakan 2 sisi rahang. Nah, di sini kan ini tadi saya lihat kakak punya lubang kan sampai pulpa, sakit sekali kan kalau mengunyah. Nah, kan di sini kan untuk bagian mengunyah kan ada 5 gigi. Nah, kalau satu gigi sakit kakak bisa maju mengunyah menggunakan yang sebelah lagi. Yang gigi yang sakitnya bagian belakang. Nah, bagian yang 2 gigi sebelum gigi sakit, itu kakak bisa menggunakan itu untuk mengunyah. Terus pelak gigi harus dibersihkan. Nah, kalau kakak sudah punya pelak, saya dapat ada debris dan pelak di gigi kakak ada banyak. Dan saya harap dari setelah saya penyembuhan kakak bisa bersihkan. Terus melakukan kontrol rutin. Nah, kakak harus ke fasilitas kesehatan itu minimal 6 bulan sekali untuk melakukan kontrol rutin sehingga masalah-masalah yang ada di dalam mulut dapat diatasi dengan baik. Terus kan kakak sudah punya karang gigi toh, jadi kakak harus melakukan pembersihan karang gigi atau scaling. Nah, mungkin itu saja. Apa ada pertanyaan dari kakak, saya persilakan. Itu yang pertama, kita menyiapkan larutan ini, itu larutan poliden. Ini kita terus rendam di palsu kalau kakak pakai gigi palsu makan, dan kalau pakai gigi palsu kita aduk baru ya mas, rendam kita dalam air hangat kosong atau di larutan dari poliden. Lalu kita gigi palsu kita dengan air yang bersih. Disangkanya dia sih. Terus kemudian jangan lupa menggunakan apa nih? Nah, kalau kakak sudah menyertai, apakah saya bisa bertanya 1-2 pertanyaan? Nah, ini menurut kakak cara mengatasi sarang gigi bagaimana? Sikat gigi. Cara mengatasi sarang gigi. Kemudian karang gigi. Oke. Nah, ini karena untuk mencegah terjadinya karang gigi. Pagi dan malam bersih. Pagi setelah
berikan kepada kakak dapat